segala pemberian Tuhan. Oke, pemirsa, pada malam hari ini kita langsung saja akan membahas seperti biasa. Bang Luga, Iya. hari ini kita temanya adalah raptur dan akhir zaman. Raptur dan akhir zaman. Banyak di kalangan Kristen yang atau kalangan yang di luar non Kristen juga mungkin perlu pencerahan apa itu raptur, apa itu akhir zaman gitu. Versi Kristen ya, mungkin banyak yang haus akan itu. Apokalipse yang dianggap sesat ya, karena mempercayai pengangkatan. Kita pernah dengar ada yang sampai bunuh diri massal gitu kan. Ada lagi yang baru-baru ini kita pernah dengar mangapin si Buaya ya dan teman-temannya gitu kan, dan pengikutnya kan. Ada lagi Hendritan kan, Hendritan yang kemarin bilang bahwa Tuhan Yesus akan datang 4.000 tahun lagi. Saya 4.000 tahun lagi. mau. Bang Luga Tambunan, Abang Saya marah waktu dia ngomong 4.000 tahun yang lalu. Saya marah banget itu. Karena di sorga itu waktunya sudah sangat dekat. Tiba-tiba dia tambahin lagi sama dia. Waduh, 4.000 tahun lagi. Wah, aja ribas aja. Oke Bang Luga tahan dulu sebentar. Ini kan tentang raptur dan akhir zaman. Bang Luga bisa jelaskan sedikit tentang apa itu raptur? Ada banyak pertanyaan nanti yang saya akan ungkapkan. Apa itu raptur? Apa itu perbedaan antara raptur dan hari kiamat? Silakan Bang Luga kasih introduction apa itu raptur? Jadi rapture itu adalah pengangkatan gereja, ya. Yang diangkat itu hanya kelasnya mempelai. Mempelai itu artinya kelas tertinggi ya dari tingkatan gereja ya. Jadi bukan orang Kristen yang abal-abal gitu. Iya. Jadi rapture ini, pengangkatan ini sebenarnya sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Henry Tan, 4.000 tahun lagi. 4.000 tahun lagi. Saya nggak tahu dia dapat ilham dari mana, dari gunung mana ya kan, kita nggak tahu apa. Mungkin dari gunung Salak, kita nggak tahu ya. Iya. Jadi begini, pengangkatan itu tidak semua gereja mengajarkan itu. Tidak semua gereja mengajarkan pengangkatan. Kenapa? Karena roh jahat, roh antikris tidak suka gereja mengajarkan ini. Nah, setiap gereja itu ya, jangan engkau merasa karena engkau udah gereja besar tiba-tiba kamu merasa berada di hadapan Tuhan. Tidak semua gereja itu dipenuhi Roh Kudus. Tidak semua juga pendeta dipenuhi Roh Kudus. Dalam penglihatan, bukan penglihatan ya, ada Ricardo Sid, dia dibawa Tuhan 8 jam ke sorga dan dia diberikan suatu penglihatan. Ada jemaat yang mencabuti rambut pendetanya sampai berdarah-darah karena pendetanya waktu hidup tidak pernah mengajarkan rapture, tidak pernah diajarkan pengangkatan, hanya sebatas
wah Tuhan itu baik, tapi nggak dikasih tahu. Wih, ini udah detik-detik terakhir Tuhan mau datang. Lu harus sungguh-sungguh, men. Lu harus sungguh-sungguh. Ini Tuhan udah mau datang. Ini udah penghabisan. Jadi warning habis-habisan. Tapi pendeta ini nggak mengajarkan itu. Oh Tuhan baik, belaga nggak tahu. Nah ini udah habis nih pendeta seperti ini. Jadi tidak semua. Ciri-ciri gereja yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengingatkan bahwa sudah sangat dekat kedatangan Tuhan. Ya. Makanya saya sangat marah kemarin dengan pendeta yang dia katakan 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun lagi. Dasarnya dari mana gitu ya? Saya juga nggak tahu, nggak ditunjukin juga, nggak ada yang nyambung, nggak ada yang nyambung. Karena sudah sangat banyak para pendoa-pendoa dibawa ke sorga. Tuhan ngomong di sorga itu ada jam, itu jamnya sudah ke angka 12, artinya sudah habis sebenarnya. Nah kalaupun kita masih bisa hidup, ini cuma karena kasih karunia. Saya pernah bermimpi, dalam satu mimpi saya memberitakan Injil, saya mengatakan begini, Yesus adalah Raja di kerajaan sorga. Tiba-tiba saya naik ke langit, saya terangkat ke langit. Saya mendengarkan satu puji-pujian yang begitu hebat dan yang begitu dahsyat, luar biasa. Dan puji Tuhan, puji-pujian itu ada di bumi saya dengar. Itu adalah albumnya Ron Kenoly, lagunya We Overpraise to You. Dan saya mendengarkan puji-pujian itu di langit, saya sampai menangis. Saya terangkat ke langit. Jadi itu pada saat saya memberitakan ini. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus datang 4.000 tahun lagi. 4.000 tahun nanti, itu loh. Nah, gereja-gereja yang tidak mengajarkan rapture ini pasti habis nih. Habis. Tidak semua. Coba cek gereja-gereja yang tidak mengajarkan rapture. Tapi kalau gereja kami, ya, gereja saya, itu diingatkan Tuhan udah mau datang, penuaian besar. 2020 sampai 2023 ini penuaian besar. Setelah penuaian besar, siap-siap. Saya nggak bilang 2023 pengangkatan, bukan. Siap-siap, udah sangat dekat. Tiba-tiba, nah apa yang terjadi kalau orang tertinggal? Apa yang terjadi? Nah, rapture itu pada saat kita diangkat ke atas, itulah yang di dalam kitab Wahyu 19 dikatakan perjamuan nikah anak domba. Ada teman saya pendoa, dia sudah melihat di sorga ada satu meja yang ujungnya tidak kelihatan, tidak punya ujung tuh meja. Di situ sudah disiapkan sendok dari emas, garpu dari emas. Itulah orang yang akan ikut dalam pengangkatan dan mengadakan pesta perjamuan nikah anak domba selama 7 tahun. Nah, setelah pesta perjamuan nikah anak domba, disitulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali beserta orang yang diangkat tadi, memerintah di bumi selama 1.000 tahun. Digenapilah Zakaria 14 ayat 10. Tuhan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun dan memerintah sebagai raja di Yerusalem. Di Zakaria 14. Jadi bedanya apa antara rapture dan hari kiamat? Nah gini, saya kasih kronologinya. Jadi ini 2020 sampai 2023 ini penuaian besar-besaran bisa-bisa. Setelah itu saya nggak bilang tahun berapa, itu siap-siap pengangkatan. Nah, pengangkatan itu adalah pesta di sorga. Jadi kita ini yang terangkat loh ya, tidak semua gereja terangkat. Jangan terlalu pede kalau terangkat. Melakukan pesta perjamuan nikah anak besar, kan ada di kitab Wahyu 19. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa sebagai raja. Setelah pesta perjamuan nikah anak domba selama 7 tahun, turunlah Tuhan Yesus dengan semua orang kudusnya ke bumi dan memerintah sebagai raja di Yerusalem. Disitulah kerajaan 1.000 tahun. Nah, jadi masih lama nih, masih kerajaan rapture, pengangkatan, pesta perjamuan nikah anak domba, baru turun ke bumi. Kita memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1.000 tahun. Setelah kerajaan 1.000 tahun, iblis dilepaskan dari penjaranya. Di kitab Wahyu dikatakan Wahyu 20, baru disitulah setelah iblis dicampakkan, disitulah hari penghakiman terakhir. Dan setiap di Wahyu 20 dikatakan setiap namanya yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan dicampakkan. Jadi setelah kerajaan 1.000 tahun baru hari kiamat. Jadi
rapture itu bukan kiamat, itu pesta pernikahan anak domba. Dan hanya gereja-gereja yang dipenuhi Roh Kudus lah yang akan diangkat. Dikatakan di dalam Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 24:23, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana adalah lambang dari gereja yang memiliki pelita tapi tidak memiliki minyak. Apa artinya memiliki pelita tapi tidak ada minyaknya? Itulah lambang orang yang tahu firman tapi tidak ada roh, tidak ada kuasa. Kuasa dan minyak itu kan, urapan itu kan, waktu Samuel mengurapi Daud itu kan diurapi dengan minyak. Artinya pengurapan, ada kuasa gitu. Jadi setiap pendeta, setiap gereja yang tidak memiliki minyak dan pengurapan, inilah 5 gadis yang bodoh, dan ini akan tertinggal di akhir zaman, dan mereka akan masuk dalam siksaan yang besar. Jadi mereka harus, ada yang matanya dicongkel, ada yang kepalanya dipecahin tapi tidak mengalami kematian, dan mereka harus dipaksa menerima tanda 66 di dahinya. Kalau mereka menerima tanda itu, maka hubungan dengan Tuhan putus selama-lamanya. Tetapi kalau mereka tidak menerima tanda itu, mereka harus membayar dengan nyawanya. Itulah gereja yang tertinggal. Jadi kalau engkau nanti tertinggal di saat pengangkatan, ya kau akan masuk penganiayaan besar dan kau harus membayar. Tapi kalau engkau tidak tahan dan kamu menerima tanda binatang 66 itu, maka engkau akan pasti dicampakkan ke dalam lautan api dan terang gitu. Jadi satu hal saya mau katakan, ini kesaksian dari Mukendi, seorang penginjil Afrika, mantan murid rahasia Lucifer. Waktu dia menjadi dukun, ya, dia menjadi dukun di Afrika. Kerjanya dia adalah melemparkan roh-roh jahat ke setiap gereja. Jadi setiap gereja dilempar roh jahat 200, 300 dilempar. Dan dia berhasil melempar. Pada waktu di gereja itu dilempar roh jahat, maka gereja ini jadi kacau. Gereja ini mengajarkan ajaran sesat, berantem, perzinahan, percabulan. Lalu dia pergi lagi ke gereja lain, dilempar lagi roh jahat ini, gereja ini hancur, doktrinnya hancur, percabulan, perzinahan, hancurlah gereja ini. Baru tugas dia waktu dia menjadi dukun, dia melemparkan roh-roh jahat ke setiap gereja. Tetapi pada waktu suatu saat dia melemparkan roh jahat ke dalam ada satu gereja, tiba-tiba dalam jarak radius beberapa kilometer itu gereja itu dikelilingi oleh api Tuhan. Kenapa gereja ini ada apinya? Sementara gereja itu saya lempar roh jahat malah berserakan gitu kan, malah kaca tuh gereja kan. Tapi ada satu gereja, dia bilang, kenapa gereja ini ada api ya? Dan selain api, ada pula malaikat yang besar-besar pakai pedang menjaga gereja itu. Kenapa gereja ini saya lempar roh jahat bisa, tapi gereja ini ada apinya? Nah, setelah dia bertobat, dia baru menyadari ternyata gereja yang ada apinya itu dan ada malaikat-malaikatnya itu ternyata gereja karismatik. Gereja karismatik. Iya, dia bilang setelah dia bertobat, oh ini kan yang dulu saya lempar ada apinya. Loh, ini kan gereja karismatik. Jadi kesaksian yang bukan ini merupakan suatu rahasia besar, bahwa tidak semua gereja diurapi. Makanya saya selalu mengkhotbahkan ini. Kenapa? Karena saya tahu gereja kalau diurapi itu, kalau dalam penglihatan alam roh itu ada malaikat Tuhan, ada api Tuhan. Makanya waktu saya berperang dengan si Abi mengusir setan, dia pemilik 28 jin, Abi melihat badan saya keluar api. Api apa itu? Itu api Roh Kudus. Ingat waktu hari Pentakosta, maka tampaklah lidah-lidah api di atas kepala mereka. Wahyu 4 ayat 5, dan dari hadapan tahta itu keluar kilat dan guntur, dan 7 roh Allah menyala-nyala di hadapan tahta itu dan malaikat. Jadi kalau gereja ini, ciri-ciri gereja yang tidak terangkat adalah gereja itu tidak mau menginjil. Jangan salah, Gereja tidak mau menginjil. nggak mau menginjil dia cuma hanya sekedar ke gereja, pulang kantor, udah dapat gaji tenang, dia nggak mau menginjil. Reinhard Bonnke bilang ya, tokoh penginjil di Afrika yang sangat legendaris, dia kalau bikin KKR itu yang hadir 3 juta, dia bilang gereja yang terhilang adalah gereja yang tidak memberitakan Injil. Jadi kau jangan bangga kalau engkau mengapor Kristus tapi kau nggak menginjil. Engkau nggak menginjil, engkau sedang terhilang sebenarnya, dan tidak mungkin kau diangkat gitu.
menginjil menurut saya lebih kompleks ya, karena ada banyak cara orang menginjil itu. Ini menginjil yang bagaimana? Menginjil yang bagaimana? Kita memenangkan jiwa orang yang belum percaya. Tapi jangan salah, setiap penginjil ini juga ada juga yang penginjil palsu. Dia menginjil, tapi sebenarnya bukan karena didorong oleh Roh Kudus, tapi karena dia ikut-ikutan. Wah, itu nginjil, gue juga pengen nginjil lah gitu. Tapi dia tidak didorong oleh Roh. Ya. Nah, jadi dia sebenarnya bukan nginjil, makanya dia kasar gitu loh. Kalau orang nginjil itu harus penuh dengan kasih, gitu. Jadi tidak semua gereja memberitakan Injil. Nah, Tuhan pernah conam dalam bukunya waktu itu dia dibawa ke sorga. Tuhan Yesus mengatakan hanya 20% gereja yang mau mengeluarkan dana dan untuk memberitakan Injil, hanya 20%. Kemarin saya baca di buku Angelica Zebrano, dia dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka. Dia malah mengatakan lebih mengerikan, 80% gereja akan tertinggal. 80% gereja akan tertinggal. Wah, saya lebih kaget lagi. Jadi artinya, jadi benarlah sangat sempit jalan menuju surga. Menuju pengangkatan ya. Jadi kalau dikatakan memang sangat sedikit orang yang ikut dalam pengangkatan, ya engkau, Tuhan Yesus bilang, berusahalah masuk melalui jalan yang sempit itu. Ada yang mengatakan di mana aku berada, kamu pun akan berada gitu. Di firman Tuhan Yesus ya, waktu dia Yohanes ya, waktu dia aku datang kepada Bapa menyediakan tempat bagi kamu, ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada gitu. Iya. Terus, nah ini antara raptur dan antikris ini hubungannya apa, Pak? Antikris ini adalah suatu roh dari roh jahat, ya. Antikris ini adalah suatu roh yang anti terhadap pengurapan, namanya antikris, anti diurapi. Anti diurapi itu adalah anti mujizat. Orang yang menolak diurapi gitu. Iya. Menolak. Jadi kalau ada nanti orang mengusir setan, apalagi ada lagi pendeta yang mengatakan, wah apa itu kalau rebah-rebahan itu kerasukan setan. Ini udah pasti nggak diangkat. Ada pendeta mengatakan kalau rebah-rebahan itu katanya kalau lagi diurapi rebah itu katanya kerasukan setan. Saya di acara Benihim di Ancol, saya kan datang tuh sendiri, saya datang. Itu saya, waduh histeris sampai saya jatuh tuh. Saya sampai nangis sampai saya jatuh. Dan ada satu pendeta mengatakan bahwa itu adalah katanya kerasukan setan katanya. Ih, ngeri banget. Itulah roh antikris. Dia anti diurapi Tuhan. Tapi dia memberitakan Injil juga. Memberitakan Injil juga. Iya. Makanya kan udah berapa kali saya bilang kan ada seorang anak kecil melihat para penginjil dan para pendeta menuju lautan api. Tuhan kenapa? Ini kan pendeta dan penginjil kok dia menuju lautan api? Tuhan bilang, anakku, aku hanya memakai orang yang kuurapi. Jadi gini, Bang Noto, pendeta belum tentu hamba Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Pendeta belum tentu hamba Tuhan. Apa itu? Pendeta itu kan gelar dari gereja. Siapapun bisa bergelar pendeta. Buktinya pendeta Henry Tan gelarnya pendeta. Tapi dia bilang Yesus datang 4.000 tahun lagi. Gelarnya pendeta kok. 4.000 tahun lagi kan. Pendeta kan? Pendeta kan? Iya. Ada kok. Mengaku pendeta atau memang dulunya memang pendeta? Orang yang ngaku pendeta ada bikin denom lagi gitu. Katanya dia dari sekolah Alkitab mana lah gitu. Terus lalu bikin denominasi lagi sendiri ya? Iya, sendiri, gereja ya? online. Iya, gereja online atau Nah, saya kemarin diminta apa CV-nya Pak Lugas. Saya bilang tulis aja saya pendiri dari King of King itu aja. Jadi kenapa saya sangat berhati-hati dengan gelar pendeta? Kenapa? Karena pernah kami suatu saat saya berdoa dan menyembah dengan salah satu seorang pendoa di Menara Doa Landmark. Jadi pada saat kami berdoa, dia mendapat penglihatan. Saya udah main keyboard, saya udah nangis-nangis. Bayangin kalau udah nangis-nangis nggak mungkin dong
Ada pendeta mengatakan, lu gak nangis lagi diurapi setan. Masa gue nangis begitu indahnya lu bilang diurapi setan kan? Aduh kawan ini, aduh kamu belajar lagi deh, jadi belajar hidup di jalanan dulu deh biar ngerti deh, gitu loh. Saya ini orang jalanan, saya lama di jalanan, jadi saya tahu banget yang namanya kesakitnya hidup. Saya lama di blok yang bertahun-tahun saya di jalanan gitu. Saya ngamen lagu rohani, jadi saya sudah mengalami yang namanya jalanan. Saya menangis di kaki Tuhan pada saat saya menyembah begitu sungguh indah kau Tuhan. Air mata saya mengalir. Tiba-tiba pendeta itu bilang saya kerasukan setan. Itu bisa nggak sih bedain orang kerasukan setan sama dijamah Roh Kudus? Bisa nggak sih? Iya. Masa sih lo nggak bisa bedain sih? Kalau kerasukan setan, satu, matanya kayak setan. Tapi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, itu matamu bersinar. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Lagunya aja, sungguh indah kau Tuhan. Nggak mungkin, sungguh indah kau setan, kan nggak mungkin. Tuhan itu indah. Iya. Dan setan tidak bisa menciptakan lagu yang indah. Tidak bisa hidup dalam keindahan juga setan. Tidak bisa. Bedanya gini, saya mau kasih sedikit kesaksian ya. Kenapa kalau saya Tuhan kan mungkin Bang Noto bertanya, mungkin netizen juga para penonton juga bertanya kepada saya. Lu kan sering dapat mimpi tuh, sering dengan suara Tuhan, nyanyian itu suara setan lagi. Iya kan? Juga yang bingung gitu ya. Iya kan? Nah, pernah saya bermimpi, di dalam mimpi itu sebelum dia berbicara, tiba-tiba saya merasakan suatu damai sejahtera yang indah banget. Wow, seperti air terjun. Sampai saya menangis. Wah, Tuhan luar biasa indahnya. Pada saat itulah Tuhan berbicara kepada saya. Dia berkata, beritakan firman-Ku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Itu suaranya itu dahsyat. Ya. Begitu indah. Jadi tidak mungkin setan. Kenapa saya bilang tidak mungkin setan? Saya tidur di Bojong Gede, itu rumah nggak ditempatin selama tahunan. Ya. Dan di situ memang tempat orang tukang santet. Saya tidur di situ. Ya kan, waktu itu ada seorang hamba Tuhan juga, kamu tinggal di tempat itu deh, pelayanan di situ kan gitu, bikin doa gitu kan ya. Tinggal di situ kan, saya tidur sendiri kan. Pas jam 12 malam, tiba-tiba saya bangun. Hati saya gelisah ya. Saya tidur lagi. Gak bisa tidur saya. Gelisah banget. Nah, itu baru banyak setannya itu. Jadi saya merasakan memang banyak banget di situ. Waduh. Banyak setannya. Nah, akhirnya saya panggil waktu itu, saya ajak teman saya Robert. Saya tidur di situ. Kami lagi tidur men. Kami dibentak. Boy. Kami bangun. Bet, lu tadi lu dengar suara? Iya, gue juga dibentak. Wah. Nah itu setan semua itu isinya. Wah itu mengerikan, awalnya mengerikan. Iya. Bet, ambil gitar bet. Ini udah gak jelas nih. Wah, gak tahu bre. Isau gak tahu. Saya kan kalau menyembah kan bahasa loh. Terus ada lagi yang berkata, bahasa roh itu dari setan. Ya ampun, semua lu kritik. Gue bahasa roh, lu bilang dari setan. Gue udah bahasa roh tuh, lu bilang dari setan. Setan itu gue tahu waktu saya ngontrak di samping kuburan di Fatmawati. Ya. Saya pernah mau melompat dari lantai 2 sampai lantai 1 saking takutnya. Sama setan. Itu kontrakan kami, itu pas di samping kuburan. Jadi lo gak usah ngajarin gue tentang setan. Gue udah pernah melompat saking takutnya. Paham nggak? Lihat setan itu. Saya nggak lihat, tapi itu nggak. Gelisah banget saya. Saking takutnya saya sampai saya mau melompat. Kan kok merinding ya, kok makin gelisah ya. Saya berdoa kan, Tuhan Yesus dalam nama. Makin takut. Mau melompat saya. Itu saking takutnya gitu loh. Nah, itu kejadian yang Itu aura setan yang ada di situ. kan saya bilang setan tidak bisa memancarkan aura damai sejahtera Tuhan. Setan tidak bisa memancarkan kasih Tuhan. Ya. Atau lebih spesifiknya lagi, pancaran mata setan, walaupun dia dikasih make up, tetap aja matanya serem.
mata iblis, mata setan itu mengerikan karena siksaan kekal sudah menanti dia. Jadi dari presence, aura, hadirat, kalau bahasa Alkitabnya adalah hadirat Tuhan. Jadi kita harus mengenal hadirat Tuhan. Jadi kalau saya nyembah nih, haleluya, itu udah kayak seperti ada aura panas yang turun. Itu hadirat Tuhan. Dan itu rasanya penuh dengan gabungan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi tidak mungkin itu setan. Oke, saudara, ini sedikit melebar karena kita bahas tentang itu ada hubungannya. Ada hubungannya antara roh iblis, roh antikris dengan raptur. Nah, ini kita membahas tentang raptur, tentang pengangkatan karena beberapa hari yang lalu banyak request dari penonton, dari subscribe yang meminta kita untuk membahas tentang raptur. Oke pemirsa, pastinya bakalan diangkat nih yang minta ini. Jadi siapa? Demikianlah raptur, artinya Alkitab mengatakan memang ada pengangkatan. Alkitab mengatakan bahwa ada pengangkatan raptur atau yang kita kenal. Dan gini, pengangkatan sudah sangat dekat. Persiapkan dirimu berpuasa, berdoa, berbahasa roh, banyak menyembah Tuhan, penuh di hadirat Tuhan. Ingat Daud waktu dia diurapi itu api Tuhan berkobar-kobar. Pada saat engkau berkobar-kobar di dalam roh, pasti kau diangkat. Tapi kalau kau seperti rumput kering, seperti jerami, Yesus bilang ilalang dan gandum dan jerami itu akan dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Jadi orang Kristen yang tidak penuh dengan roh akan seperti jerami yang dibakar dalam api yang terpadamkan. Jadi Oke. Luar biasa pemirsa, demikian pembahasan kita tentang raptur, tentang kiamat, tentang antikris, bahwa inilah kekristenan, bahwa kita mengenal antikris, kita mengenal kiamat, dan kita mengenal raptur. Saudara, pantengin terus channel kita. Di episode berikutnya kita akan hadir lagi dengan bahasan-bahasan yang kompleks. Amin. Dan untuk menambah wawasan Anda sekalian. Terima kasih Bang Uga telah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Kita ketemu lagi di channel di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless.